Halo semua. Saat ini kami mau membacakan sebuah hadits, yakni hadits Sahih Al-Bukhari nomor 358 Kitab Salat, yang juga berbicara dan menjawab beberapa pertanyaan orang kafir tentang pengalaman perang Nabi Muhammad. Mari kita baca ya. Telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Imail bin Ulayah berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berperang di Khaybar. Maka kami melaksanakan salat subuh di sana, di hari yang masih sangat gelap. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Talhah mengendarai tunggangannya, sementara aku membonceng Abu Talhah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu melewati jalan sempit di Khaybar. Dan saat itu sungguh, lututku menyentuh paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya, hingga aku dapat melihat paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang putih. Ketika memasuki desa, beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar, dan penduduknya. Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Seperti yang tertulis pada Quran Surah As-Saffat ayat 177. Beliau mengucapkan kalimat ayat ini 3 kali. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan, pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka, para tawanan lantas dikumpulkan. Benarkah ini? Mari kita baca sekali lagi. Saat itu orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan, pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka, para tawanan lantas dikumpulkan. Apa kami tidak salah, kok Khaybar diserang saat orang-orang keluar untuk bekerja? Saya jadi bingung. Kemudian datanglah Dihya Al-Kalbi. Seraya berkata, wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, pergi, dan bawalah seorang tawanan wanita. Dihya lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihya. Padahal dia adalah wanita yang terhormat, dari suku Quraizo dan suku Nadlid. Dia tidak layak kecuali untuk Tuhan. Beliau lalu bersabda, panggillah Dihya dan wanita itu. Maka Dihya datang dengan membawa Safiyah. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat Safiyah, beliau berkata, ambillah wanita tawanan yang lain, selain dia. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Sabit berkata kepada Anas bin Malik, apa yang menjadi maharnya? Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau memerdekakan dan menikahinya. Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim merias Safiyah, lalu menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat malam tiba. Sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda, siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu hendaklah ia bawa kemari. Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit. Lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju lemak. Anas mengatakan, aku kira ia juga menyebutkan sawit, makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah walimahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tanggapan kami, sepertinya hadits ini adalah doif. Nabi Muhammad kan berakhlak mulia, beliau tidak mungkin berperang kalau tidak diserang. Hadits itu mengatakan kalau beliau dan pasukannya menyerang Khaybar saat penduduk Khaybar akan bekerja. Kami meragukan hadits ini, karena Nabi Muhammad hanya akan berperang kalau diserang.
Di situ dijelaskan, Nabi Muhammad menikahi tawanan bernama Safiyah binti Huyai. Kami juga meragukan hadits ini. Nabi pastinya menikahi wanita-wanita terhormat, tidak mungkin menikahi tawanan perang. Kalau Anda memiliki pendapat lain, silakan isi di kolom komentar dengan sopan.